Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailatul Maulidah, NIM 2019-2022. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari Ibu Arum, yaitu UAS Biopsikologi yang akan membahas tentang biopsikologi dalam kehidupan manusia. Di sini saya akan mereview jurnal. Saya mengambil jurnal dari mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Gunung Bandung. Nah, di dalam jurnal ini akan membahas tentang tinjauan biopsikologi pada kasus anak disleksia yang dilahirkan oleh ibu yang mengalami stres psikis berat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk jenis analisis dari penelitian ini adalah penelitian analisis kualitatif juga berdasarkan lokasi kategori. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan untuk subjek adalah penderita disleksia umur 13 tahun yang berinisial E. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam materi ini, saya akan berikan definisi secara umum dari kata per kata. Yang pertama yaitu stres. Apa sih stres itu? Stres atau cemas merupakan unsur kejiwaan yang menggambarkan perasaan, keadaan, emosi yang dimiliki seseorang saat menghadapi kenyataan atau kejadian dalam hidupnya. Biasanya sering terjadi pada seseorang yang tidak terima dengan kenyataan hidupnya. Kan biasanya tuh orang kayak menaruh harapan, memberikan ekspektasi tinggi dalam hidupnya, kayak saya pengen gini, tapi kenyataannya malah sebaliknya. Jadi kayak mereka itu tidak puas dengan apa yang ada dalam hidupnya, tidak terima gitu. Itu adalah pemicu dari stres. Lalu ada disleksia. Disleksia adalah gangguan yang berpusat pada sistem saraf yang mengakibatkan kesulitan dalam hal membaca, menulis, mengeja, atau bisa disebut juga dengan kesulitan dalam mengenali huruf-huruf. Hasil dari penelitian yang diambil oleh jurnal ini adalah yang pertama, hambatan kemampuan bicara pada subjek. Subjek yang merupakan anak pertama dari ibu E ini mengalami hambatan semasa perkembangannya. Merasa anaknya sulit berbicara, padahal usianya harusnya cukup mahir ya. Itu ibunya membawa anaknya ke dokter, dan dokter mendiagnosa bahwa anak itu mengalami disleksia. Selain hambatan berbicara, peneliti juga mengatas IQ dari subjek. Nah, hasil dari IQ subjek ini yaitu 102. Subjek tidak pernah mengalami kesulitan dalam berhitung, dan subjek suka menggambar. Yang kedua yaitu kronologi saat ibunya mengandung subjek ini. Nah, diceritakan bahwa pada usia 3 bulan kehamilan ibu subjek ini di rumahnya mengalami perampokan. Nah, ibu itu disekap selama 3 hari dalam ruangan kosong tanpa penerangan dan dalam keadaan sendiri. Ya, akan bisa dibayangin ya, 3 hari sendiri, ruangannya kosong, terus gelap gitu, pasti jalannya ke mental gitu. Ibunya mengalami kesusahan tidur, bahkan sampai 1 tahun anaknya dilahirkan. Dari hasil tersebut, akhirnya peneliti melakukan diskusi bersama. Nah, hasil dari diskusi ini adalah yang pertama, hambatan kemampuan berbicara pada subjek. Nah, dalam kasus ini, subjek yang dilahirkan oleh seorang ibu yang mengalami stres pada masa kehamilan mengalami kelainan perkembangan anak, yaitu disleksia. Ada 2 faktor yang berperan penting dalam menimbulkan disleksia adalah faktor genetik dan faktor biologi. Untuk faktor genetik adalah faktor keturunan, untuk faktor biologi adalah kelahiran prematur, kekurangan oksigen saat lahir, komplikasi semasa kelahiran, dan kerusakan otak saat lahir. Nah, pada kasus ini tidak terdapat keluarga yang punya riwayat disleksia, sehingga dapat disimpulkan bahwa disleksia yang dialami oleh subjek bukan dari faktor genetik atau faktor keturunan. Yang kedua yaitu mekanisme disleksia pada anak yang dilahirkan oleh ibu yang mengalami stres berat. Stres mengakibatkan perubahan dalam sistem tubuh yang mempengaruhi kesehatan. Ibu hamil yang mengalami kecemasan tingkat tinggi atau stres akan meningkatkan resiko kelahiran prematur. Nah, pada kasus ini kelahiran prematur dari subjek itu pada 8 bulan kandungan. Nah, bisa disimpulkan bahwa disleksia yang dialami oleh subjek ini berdasarkan faktor biologinya.
Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.